saya lawan dengan apa itu kontra demo kan. Oke. Semua sopir mikrolet saya panggil semua, tutup semua jalur. Tutup. Menurut saya keberhasilan adalah miliknya para jagoan. Para jagoan. Para jagoan. Oh ya, gimana Mas? Keberhasilan itu miliknya para jagoan. Yang menentang yang sempat saya jawab adalah, kok dinamakan Kenaro, apa kita suruh bunuh-bunuhan kan gitu ya. Dan saya bilang, lu kalau perlu bunuh-bunuhan, tapi hanya para pemimpin, jangan melibatkan rakyat. Saya ini kesulitan, walaupun hati ini apa itu prihatin, tetapi lewat mana ya untuk menyatukan ini. Kalau saya dengan Pak Nur itu yang agak ini bulet, agak apa itu namanya kontrol ya. Ya. Itu waktu di Persema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat APM Insight, kembali lagi dengan saya Abdul Montolib di channel APM Insight. Pada episode kali ini saya mengundang tamu yang barangkali ini salah satu pemimpin legend lah kalau di Kota Malang, karena selama 2 periode, tepatnya pada tahun 2013 hingga tahun 2003 hingga tahun 2013 memimpin Kota Malang. 10 tahun tentu banyak keberhasilan, capaian yang sudah diraih, termasuk meskipun beragam kontroversial juga sempat terjadi di era kepemimpinan tamu saya ini. Beberapa hal nanti akan saya tanyakan kepada tamu saya, mulai karir, mulai pola kepemimpinan, termasuk juga beliau juga pernah menjadi ketua PSSI Jawa Timur, juga pernah mengelola Arema, ya nanti kita tanyakan juga bagaimana kaitannya dengan dualisme Arema dan lain sebagainya. Nah, tentu Anda mungkin sudah tahu siapa tamu saya, kita sapa. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Penny Suparto MAP. Assalamualaikum Pak Penny. Waalaikumsalam. Lama tidak berjumpa. Ketika ya. Pak Penny menjadi wali kota, saya juga sempat menjadi tim peliput di Balai Kota Malang, Pak. Ya, Pak Penny, 10 tahun memimpin Kota Malang, tentu banyak proses liku-liku yang dihadapi, tetapi sebelum masuk ke materi soal memimpin Kota Malang, saya ingin tahu bagaimana proses menjadi seorang Penny Suparto yang luar biasa. Tentu perjalanannya tidak mudah, karena yang saya tahu Pak Penny ini dulu pernah menjadi PNS, dan karena komitmen terhadap pendirian pergerakan mundur atau apa dulu nanti diceritakan Pak. Jadi beliau pernah jadi PNS, dosen PNS Universitas Negeri Malang, ini luar biasa. Tetapi di tengah perjalanan beliau mengundurkan diri dari PNS dan memilih berkarir di politik. Begitu Pak ya? Iya. Gimana Pak proses awal kok mundur? Padahal untuk menjadi dosen PNS di UM ya zaman itu tidak mudah Pak, tapi Pak Penny melepas. Gimana Pak? Mulai saya ceritakan itu. Ya, jadi saya sampaikan terima kasih. Saya ketemu dengan panjenengan dan teman-teman semua dalam rangka berbagi informasi, berbagi rasa selama saya memimpin Kota Malang. Ya, jadi memang saya masuk jadi pegawai negeri itu tahun 80. 80 sudah. Ya, tahun 80. Jadi masih model lama ya. Saya masih ada sarjana muda. Waktu saya kuliah di IKIP. Ya, sarjana muda, kemudian saya berhenti karena tidak ada biaya ya. Mengalami kesulitan
Iya, juga Pak ini. kesulitan biaya. 4 tahun saya berhenti. Oh, iya iya iya. Semester Jadi, berapa itu, Pak? Tahun 66 saya masuk mahasiswa, 66. Terus tahun 70 itu saya lulus sarjana muda. Oke. Sarjana muda. Lalu berhenti 4 tahun. Tahun 74 baru saya masuk melanjutkan ke S1. Oh. Yeah. Ya, Lalu ya, ya, 74 76 selesai S1. Nah, kemudian ketika saya masih mahasiswa juga saya kebetulan dimintai tolong untuk menjadi asisten dosen di IKIP, itu masih belum mahasiswa UM. S1 ya. Yeah. Ya. Nah, karena itu lalu ketika ada pendaftaran dosen baru, saya mengajukan lamaran, lalu ada ujian ini itu, dan akhirnya saya diterima sebagai dosen tahun 1980. Oh, 1980 ya. Oke. Nah, kemudian terjadilah pergolakan politik ya, karena krisis ekonomi di tanah air kita ini tahun 1996 dan 7, 98. Nah, sampai terjadilah pemilihan umum tahun 99 itu. Ya. Nah, saya memang dalam pergolakan politik ini saya memang memilih untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan satu perubahan politik dari zaman Orde Baru dulu, gitu. Nah, lalu saya kepilih menjadi anggota DPR RI tahun 99. Oke. Nah, lalu 99 saya di DPR RI, kebetulan juga saya di Komisi 7, tapi mewakili Komisi 7 di Panitia Anggaran. Dulu namanya Panitia Anggaran. Yeah. Sekarang Banggar nggih. Badan Anggaran. Ya, sekarang Banggar, dulu Panggar. Nah, lalu ada pilihan kepala daerah di Kota Malang. Saya diminta oleh teman-teman untuk maju. Oke. Nah, akhirnya saya maju. Dan tahun 2003 saya terpilih menjadi wali kota Malang. Iya. Dilantik pada tanggal 23 September tahun 2003. Sebelum jauh ke wali kota, Pak, tadi agak terputus ketika tiba-tiba proses mundur dari PNS itu. Kenapa dulu kok memilih mundur itu dan memilih aktif di partai? Ya. Karena setahu saya sih Pak Penny cukup aktif dan cukup dalam tanda petik menentang Orde Baru atau apa waktu itu, Pak? Iya. Oh gitu, gimana cerita? Iya, jadi karena saya memang senang berada di gerakan politik ya, dari muda, sehingga saya melihat bahwa memang pemerintahan waktu itu pemerintahan yang terlalu otoriter. Oke. Padahal kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, mengacu kepada Pancasila, itu kan kita demokrasi. Nah, waktu itu demokrasi betul-betul terpasung. Sehingga kumpul-kumpul aja lebih dari 5 orang waktu itu dilarang. Pakai pakaian merah pun itu sudah tidak boleh. Nah, kan gitu. Nah, ini kan satu situasi yang memang tidak nyaman bagi masyarakat. Oke. Karena itu saya memilih di dalam gerakan itu. Gitu. Memang waktu itu sesungguhnya saya juga berat ya. Ya, Arya kenapa harus milih mundur dari PNS, Pak? Ya, karena saya melihat bahwa ini pemerintahan bakalnya tidak bagus. Oke. Bakal jatuh ini, gitu. Nah, bagaimana saya mengambil posisi di dalam era baru? Ya. Nah, karena itu ketika saya dicalonkan di DPR RI, itu oke lah, saya ikut. Sebelum dicalonkan DPR RI, tentu kan ada organisasi atau partai yang mengusulkan apa waktu itu? Kalau di Malang agak beda dengan tempat lain. Gimana? Jadi di Malang itu ketika terjadi pergulaan itu, saya membentuk yang namanya Barisan Pendukung Megawati. Oh.
Atau yang dulu namanya Promek gitu Pak? Belum ada Promek. Oh, belum ada. Belum Ya. ada Promek. Barisan pendukung Megawati Ya, itu ya. Oke. itu. Nah, Ya, terus ini ketika terjadi pergulaan antara PDI Pro Suryadi oke. dan PDI Mega. Megawati. Ya. Makanya saya membuat komunitas yang namanya Barisan Pendukung Megawati itu. Nah, pionirnya Pak Penny waktu itu ya? saya ketua. Oke, Saya oke. ketua Ya, BPM ya. Nah, setelah dalam perkembangan politik lalu muncullah yang namanya Promek itu. Oh. Promek. Saya juga Itu ketuanya. sebelum terbentuknya PDI Perjuangan berarti. Sebelum. Promek itu juga sebelumnya, Pak? Sebelum. Oke, terus. Oke. Jadi perbedaan pendapat antara Suryadi dan Mega, Ya. nah itu saya mengambil posisi di Promek. Mega, ya. Mulai dari BPM, Badan Pendukung Megawati, Megawati. sampai kepada Promek. Oke. Tuh. Ya. Lah, waktu itu saya masih belum keluar dari PNS. Masih Ya. tetap terima gaji dari PNS. Ya. Karena terima kasih pemerintah waktu itu. Saya terima kasih. Masih dibayar walaupun iya. mungkin tergolong sebagai anak nakal ya. Tapi karena saya pun juga waktu itu tidak mau untuk masuk menjadi Golkar. Selama saya PNS pun saya tidak mau untuk Masuk di Golkar. Ya. Dan untuk itu juga banyak tantangannya. Banyak tantangan. Tantangan artinya teror atau apa? Ya sering dipanggil Korem, Kodim, segala macam karena saya Karena aktivitas di aktivitas BPM saya itu tadi. ya PNS kok nggak mau masuk Golkar gitu. Oh, iya. Itu. Iya. Nah, saya berpegang pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 waktu itu ya, bahwa semua warga negara itu punya hak berkumpul, menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Nah, karena itu saya lebih baik berserikat sesuai dengan hati nurani saya. Gitu ya. Itu sehingga saya belum pernah masuk Golkar walaupun saya PNS. Ya. Era itu memang ada kewajiban itu dalam bentuk mendapat kartu anggota atau mendaftar atau pengkaderan menjadi anggota Golkar. Kok tahu kalau Pak Penny tidak gabung Golkar itu apa dulu? Kan semua PNS kan sana kan mesti dimintai itu. Tanda tangan. Ya, untuk bisa Pak Penny tidak mau. Saya tidak mau. Oh. Sehingga rektornya juga manggil saya, dekannya juga manggil saya. Kenapa tidak mau ini? Gitu. Istilah anak nakal itu tadi ya. Ya, mungkin di dalam tanda petik ya. Tanda petik. Ya, terus. Maka itu lalu saya melanjutkan itu tadi pergerakan dan saya di DPR RI tahun 99. Oke. Itu pun juga saya masih juga tidak secara formal ada mundur atau keluar dari PNS ya. Enggak ada formal. Ketika menjadi anggota dewan itu masih berstatus PNS juga Pak Penny? Enggak. Oh, Jadi saya ya? sudah enggak mau terima gaji. Oh, iya. Mengapa saya milih di dewan? Karena waktu saya di panitia anggaran ya, itu pensiun itu satu pintu. Jadi Maksudnya tidak gimana? boleh dua. Maksudnya gimana? Oh, Kalau saya di PNS dapat pensiun, Ya. lalu nanti di DPR-nya dapat pensiun, ini nggak boleh. Oke. Harus pilih salah satu. double anggaran nanti. Ya. Oke. Nah, akhirnya saya milih DPR aja. Pensiunnya ini rosto akeh kan gitu. Karena Ya. itu saya memilih di DPR Oke. sampai dengan saya jadi wali kota itu. Oke, iya. Sampai hari ini saya masih terima gaji pensiun dari DPR. DPR. Oh, iya. Ya. Jadi apa? Pensiun DPR terima, pensiun wali kota dapat. Oke. Gitu. Iya. Loh kok enggak satu pintu? Ya aturannya memang Sudah beda. iya, boleh dua pintu ya, saya ngambil aja lah dua-dua. Ketika menjadi anggota DPR, Pak Penny waktu itu kan sudah menjadi ketua PDI Perjuangan Ya, kan? betul. Oh iya, Betul. iya. Oke. Betul. Jadi seberapa tingkat konflik ketika awal-awal mendirikan PDI Perjuangan di Malang, Pak Penny waktu itu ya? Pertentangannya seperti apa? Kan Pak Penny ketua pertama kalau tidak salah, ketua pertama PDIP PDIP Kota Malang. Nah, 3 periode. 3 periode lagi, wah
sebelum saya diberhentikan. Nanti cerita sendiri nanti yang Ya. diberhentikan itu. Ya. Jadi pertentangan waktu itu seperti apa antara PDI Suryadi di Malang kan juga ada waktu itu ya? Ya, Gimana, Pak? Jadi gini, teman-teman di Malang itu pertentangannya menurut saya pertentangan pendapat ya. Beda gitu. pendapat aja. Ya. Artinya tidak sampai terjadi bentrok Seperti di fisik, itu Jakarta tidak ya. pernah. Oke. Tetapi perbedaan pendapat lalu saling ketemu. Kita ketemu bahwa saya ada di barisan Megawati, yang lain teman-teman yang lain ada di Pak Suryadi, ya monggo. Oke. Ya. Dalam perjalanan ternyata secara nasional itu Bu Mega yang lebih diterima oleh masyarakat. Masyarakat kebanyakan Ya, era itu. Ya, sehingga mulai ikut pemilu pertama tidak pernah kalah PDI. Menang terus Ya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Menang terus ya. Betul. Ya. Jadi tahun 2003 Nggih. Pak Penny dapat tawaran untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Malang. Ya. Pertimbangan utama waktu itu apa Pak Wali? Pak Penny. Kan Mengapa saya gajinya bersedia? DPR juga besar kan waktu itu kan? Itu kan karena PDI-nya menang. 99 kan menang. Ya. Waktu itu saya dapat 17 kursi di Dewan. DPRD. Ya. Sehingga modal massa yang begitu besar Sudah punya itu itu memberi petunjuk kepada saya bahwa pasti menang lah ya. Gitu. Itu yang buat Pak Penny pede banget waktu itu ya? Ya, karena itu saya pede banget waktu itu karena semangat dari dukungan bawah itu tadi. Ya. Oke. Karena itu ketika pilihan yang pertama itu 5. Oh, waktu itu sudah pilihan langsung ya Pak Wali? Pak Penny? Belum. Pertamanya Oh, masih belum. Dewan ya waktu Ya, itu Dewan. Oh ya, 17 Ya. penguasa itu ya? Ya. Ya. Nah, itu dan agak beda dengan yang lain-lain semua. Kalau anu kan pakai pakaian lengkap, jas, dasi, ini kan pakai kopiah. Saya pakai belangkon. Iya, saya masih ingat itu. Tradisional. Di belangkon aja saya. Nah, mengapa? Karena apa? Sebuah keyakinan bahwa saya pasti jadi. Gitu. Nah, tentunya juga dengan studi kira-kira bagaimana teman-teman pendukung ini. Oke. Nah, itu kan perlu studi yang khusus ya. Itu. Dan menangnya mutlak Pak Wali, Pak Penny waktu itu kan? Mutlak banget. Ya, Pak Penny, di periode pertama tentu ada Pak Penny kan pengalaman pertama menjadi wali kota waktu itu. Itu tantangan terberat ketika periode pertama itu apa? Lawan politika atau gerakan apa? Enggak, kalau lawan politik barangkali tidak, semuanya itu bersama-sama sesuai dengan apa namanya semboyan dari Arema ya, satu jiwa itu. Iya. Sehingga enggak ini. Tapi dari kelompok mahasiswa, Ya. nah yang waktu itu memang ketika saya membangun misalnya pembangunan Matos, pembangunan itu kan itu banyak apa itu pikiran-pikiran yang tidak sejalan. Ya, Sobat ABM Insight, memang di eranya Pak Penny Suparto menjadi wali kota periode pertama itu Kota Malang belum punya mall. Kalaupun ada mall kecil lah. Belum ada ya. Tetapi di era Pak Penny ini mulai muncul beberapa mall besar dan Malang menjadi kota agak metropolis sedikit lah. Ya. Meskipun ketika proses pembangunannya tantangannya cukup berat, demo berkali-kali ya. Dan besar-besaran. Gimana Pak kok sampai begitu Pak Penny berani melawan arus yang besar waktu itu gimana? Ya. Jadi gini, saya hanya menatap masa depan. Oke. Ya. Jadi kalau sebuah kota itu tidak mengikuti perkembangan masyarakat secara umum, itu akan tetap menjadi kota yang redup ya. Ya. Ah. Lalu waktu saya itu diangkat pertama kali,
listrik itu di wilayah Mburing, Malang Timur itu belum ada. Lah makanya 2003 padahal itu ya. belum ada air apalagi. Air orang mandinya bisa seminggu sekali. Masya Allah. Masa aja nunggu kalau ada tangki datang itu. Itu zaman pertama kali saya ini ya. Ya. Tapi karena waktu menjelang apa itu pilihan, saya wawasan teritorial untuk Kota Malang saya perhatikan. Kuasai betul ya waktu itu ya. Saya jalan kaki mengelilingi Kota Malang sebelum saya jadi wali kota. Nah ini yang saya maksud tadi itu, saya harus tahu wawasan wilayah. Oke. Nah, teritorial Kota Malang seperti apa lah. Makanya saya tahu persis. Malang Timur itu gelap gulita. Gelap gulita. Nah, saya nembus sana sampai Blimbing sana sampai Gripik. Pokoknya mubeng lah. Puter jalan sendiri. Sendiri. Malam hari. Iya. Makanya saya tahu di mana ada apa itu pohon-pohon besar yang biasanya untuk pedanyangan ya kayak dulu ya. Iya. Itu saya tahu semua. Dan mesti ada sumber di situ. Di tiap-tiap kelurahan itu mesti ada sumber mata air. Tapi tidak tahu itu kapan anunya itu ditebangi semua, lalu sekarang ini air agak sulit. Oke. Ya. Padahal kalau itu dipelihara, air itu melimpah, Kota Malang ini melimpah air. Begitu. Sehingga saya tahu wawasan wilayahnya seperti itu, maka pertama, listrikisasi di wilayah Malang Timur. Terang jadinya. Setelah terang baru saya gali sumur. Di Mburing Barat itu ada sumur ini. Itu saya gali 220 meter itu. Gali. Dan sampai sekarang pun itu terpakai oleh masyarakat. Gitu. Ya, itulah salah satu prestasi spektakuler lah. Tapi kembali ke tadi Pak Penny bahwa kontroversial itu ketika membangun mall Matos yang tentangannya lumayan kuat waktu itu. Kemudian MOG juga keras perlawanannya. Strategi atau apa ya, seni Pak Penny untuk menghadapi gelombang protes itu seninya kayak Pak? Jadi begini, wong saya waktu apa itu masa runtuhnya rezim Pak Harto ya. Iya. Saya ketua apa itu, saya mimpin demo besar-besaran. Makanya saya tahu lah bagaimana orang demo itu. Iya. Demo saya di depan sendiri. Mbahnya demo ini. Iya, makanya tahu saya. Bisa. Ya. Jadi demo itu tanpa didasari oleh satu komitmen kuat, sehingga dia hanya ikut-ikutan saja lah. Sebagian besar ikut-ikutan saja. Makanya lalu saya nggak bisa. Atau diajak dialog mereka atau gimana Pak? Pak seni. Mereka jadi yang bisa diajak dialog adalah mereka yang pro dengan pembangunan. Yang itu sulit sekali diajak bicara. Toh akhirnya mereka juga luluh juga. Ya, akhirnya sentuhan-sentuhan Pak Penny yang betul. Itu ya Pak. Ketika Matos itu itu mahasiswa seluruh perguruan tinggi demo. Ya, lalu saya lawan dengan kontra demo kan. Oke. Semua sopir mikrolet saya panggil semua. Tutup semua jalur. Tutup. Itu kontra demo itu ya. Ya, makanya kepada namanya teman-teman sopir mikrolet, saya menyampaikan banyak terima kasih. Sampai hari ini saya tidak lupa mereka. Mengapa sopir mikrolet itu yang saya gerakkan? Karena sopir mikrolet itu di setiap perempatan punya kenalan. Dan dia tahu jalan terabasan. ini rahasianya nih. Tapi kan hari ini Malang dipandang orang secara nasional kan, tidak lagi dalam tanda petik desa lagi lah. Terlepas apapun ya. Termasuk barangkali di Kota Malang bagian timur, Sobat ABM Insight, kalau kita semua tahu di sana sudah mulai berkembang, diawali dengan pembukaan Jalan Tembus Bumiayu kalau tidak salah.
Ya. itu secara tidak langsung mengangkat perekonomian, memudahkan akses orang Malang Timur menuju kota, termasuk berdirinya kantor terpadu atau block office. Setahu saya ini Pak Penny, eranya Pak Penny juga, Ya. termasuk adanya Gor Kenaro. Ya. Dan nanti bisa diceritakan ini. Jadi apapun Pak Penny telah meletakkan banyak fondasi pembangunan. Kira-kira begitu Pak Penny. Ya, ya. Jadi di tahun atau periode pertama pembangunan tadi disebut tentang listrik dan air karena ini menjadi kebutuhan paling mendasar Kota Malang. Nah, kemudian pada periode kedua Pak Penny ini kembali juga terpilih dan menggandeng wakil wali kota yang sama. Ini artinya apa Pak Penny? Kok waktu itu biasanya kan periode berikutnya ganti pasangan deh. Pak Penny masih setia dengan wakil dari Partai Golkar, Pak Bambang Utomo, Pak Bambang. Ya. Gimana Pak Penny? Dalam seni politik gimana waktu itu? Selama saya bekerja dengan Pak Bambang atau barangkali tidak hanya dengan Pak Bambang ya, dengan siapa saja, saya bekerja selalu nyaman. Oh iya. Misalnya sekdanya Pak Nur. Oke. Ketika Pak Nur sekda, kemudian pilihan wali kota Pak Nur juga nyalon sebagai pesaing saya, dengan pesaing saya. Oh yang periode kedua nyalon, yang pertama ya? kan? Yang pertama. Oh yang pertama Pak Nur nyalon ya? Iya nyalon kan? Oh ya. Jadi kan pesaing saya. Ya. Tapi begitu saya jadi Pak Nur yang kemarin itu wali sekda, tetap saya pertahankan menjadi sekda ya. Oh. Mengapa? Karena saya melihat secara profesional Pak Nur punya kapasitas yang sudah bagus. Tidak memandang itu mantan rival. Oh, enggak itu. itu. Ya, itu yang sulit lah itu. Ya. Nah, termasuk juga saya kerjasama dengan Pak Bambang, wakil. Bambang wakil ya. Nah, ya. Saya merasa nyaman bekerja dengan Pak Bambang ini karena Pak Bambang ada job description yang walaupun tidak tertulis. Ya. Pak Bambang begini, ini anunya panjenengan dan sebagainya. Lihat misalnya saya bangun flyover ya baik di Mergosono maupun yang di di Blimbing itu. Itu Pak Bambang ada kegiatan hari ini tidak? Ayo kita lihat. Oh. Ya, satu mobil dengan saya, mobil saya taruh aja, ikut satu mobil dengan saya. Saya aja lihat keliling, ini pembangunan yang kita. Ya. Sehingga Pak Bambang pun juga merasa nyaman. Oke. Karena saya perhatikan ini itu. Jadi Pak Penny umumnya di sejumlah daerah, kepala daerah dengan wakilnya itu kan nggak rukun. Pak Penny bisa menjaga, merawat komitmen bersama itu. Diantaranya apa tadi disebut ketika ada keliling atau kunjungan itu satu mobil misalnya. Yang lain apa Pak Penny? Jadi tidak hanya itu saja. Misalnya ketika saya ada kegiatan lain yang double, Pak Bambang, tolong ini selalu membagi begitu. Ya kalau itu kan memang sudah jobnya memang begitu. Mungkin yang lain apa? Misalnya ada komitmen tidak boleh nyalon lah, jangan kayak gitu ada. Tidak ada. Karena biasanya kan begitu Pak, biasanya wakilnya itu, wah ini nanti akan nyalon sendiri, tidak pernah begitu Pak ya. Karena saya ada komitmen atau mengalir saja. Tidak ada komitmen. Iya. Malah yang pernah ada itu Pak Nur ya, dengan Pak Nur. Oke. Pernah ada komitmen itu. Pak Nur waktu itu mau diminta oleh Mojokerto untuk menjadi sekda di Mojokerto. Pak Nur waktu itu menjadi sekota, kemudian diminta untuk menjadi sekda di Mojokerto. Diminta untuk Mojokerto, lalu pamit sama saya, Bapak, monggo Pak Nur, tapi saya lebih baik kerja dengan Pak Penny saja. Sehingga Pak Nur tidak mau juga ke sana. Iya. Nah itu mungkin Pak Nur punya komitmen kuat terhadap Kota Malang. Ya.
Ya itu juga saya kira tidak lepas dari leadernya Pak Penny lah, harusnya nyaman lah. Ya, nah, nyaman, untuk nyaman. menciptakan suasana nyaman dengan tim itu kan butuh seni dari Pak Penny. Itu karena pengalaman di organisasi lama atau apa Pak Penny untuk? Saya kan banyak membaca buku dan juga melihat bagaimana pola-pola kepemimpinan, bagaimana bisa sukses dan sebagainya, itu kan ini ya. Jadi saya bahwa pola kepemimpinan Jawa itu kan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuwuri andayani. Jadi saya ikuti itu. Kalau saya di depan, saya harus menjadi contoh. Misalnya dalam menyongsong elektronik ini, saya S2-nya di Unbra ya. Oke. Ya, jadi tesis saya e-government. Oh, zaman itu sudah nulis. Padahal waktu itu masih belum ada ini ya. Digital itu. Belum ada ya, ini belum terlalu ya. Tahun 2003 belum. Tapi saya menyongsong bahwa ini nanti akan menuju ke situ. Dan ternyata sekarang ini terbukti betul-betul terjadi. Ya. Dengan dari sisi positif negatifnya ya. Ya. Negatifnya. Tapi yang jelas bahwa saya sudah mempunyai satu gambaran bahwa ke depan ini nanti memang akan terjadi. Oke. Termasuk perang juga nanti. Perang itu juga senjata-senjata ini tank-tank juga kurang bermanfaat. Kalau orang sudah mampu membuat senjata menembak satelit, ya. Kalau satelitnya ditembaki semua, tidak ada pesawat bisa terbang. Ya, oke. Semua akan lumpuh. Bisa saja itu terjadi. Ya. Kalau itu urusan negara-negara ya. Pak Penny selama menjadi pemimpin atau sebelum menjadi pemimpin itu patron tokoh idola atau yang dijadikan panutan pemimpin itu siapa Pak Penny ya? Jadi saya kan Indonesia maupun dunia lah. Saya kan suka belajar sejarah ya. Baca sejarah, walaupun saya bukan dari jurusan sejarah, tetapi saya suka sekali. Mulai bagaimana orang datang di Pulau Jawa, nenek moyang kita mendirikan mulai dari kerajaan Tarumanegara, mulai dari kerajaan di Jawa Barat itu sampai ngelerek ke Jawa Timur, sampai ini saya melihat raja-raja yang berhasil. Oke. Misalnya kalau kita ke Mojopahit itu jaya. Itu ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Jadi gabungan dari kinerja dua orang ini itu membawa keberhasilan sehingga Mojopahit menjadi negara superior waktu itu. Adidaya, waktu itu luar biasa. Nah ini misalnya kalau tokoh-tokoh sejarah. Iya. Dan juga menurut saya keberhasilan adalah miliknya para jagoan. Para jagoan. Para jagoan. Oh ya, gimana maksudnya? Keberhasilan itu miliknya para jagoan. Di sejarah misalnya, Ken Arok juga gitu ya. Ken Arok yang orang Wagir itu. Oke, iya. Lahir di situ. Iya. Dan pola masyarakat masih terbagi-bagi dalam kasta. Dia kastanya adalah kasta sudra, kasta rendah. Terendah. Ya. Ya. Yang itu tidak mungkin dia bisa naik tahta. Tidak mungkin. Tetapi karena dia mendesain diri, saya jagoan. Maka Ken Arok naik menjadi pendiri kerajaan Singosari. Oke. Gajah Mada juga begitu. Dia kan tukang pukul kampungan saja sesungguhnya. Awal-awalnya kan gitu. Tetapi begitu ada pemberontakan Semi dan Kuti, lalu dia tampil, nah itu akhirnya saya jagoan. Oke. Nah, Bung Karno juga begitu. Dia anaknya mantri guru saja. Raden Sukemi kan mantri guru. Iya. Sekolah rakyat itu loh. Tapi Bung Karno mendesain diri, saya jagoan. Sekolah sama anak-anak Belanda, dia tetap jagoan. Sehingga dari
komitmen jagoannya ini sehingga dia menjadi pemimpin. Itu ya. Semua. Betul. Misal di Kuba, Fidel Castro, wah jagoan. Saddam Hussein terlepas dari pro kontra ya, jagoan. Muammar Gaddafi jagoan, kan gitu. Jadi lepas dari kewajaran. Ya. Jadi itu yang menginspirasi Pak Penny juga kan? Menginspirasi. Karena Pak Penny kan dikenal sebagai pengidola Ken Arok juga. Ya, ya. Nama gornya kan sempat kan dinamai Ken Arok kan Pak Penny waktu ya. Meskipun sempat ditentang banyak. Iya, ditentang. Ya, ditentang. Waktu itu yang menentang yang sempat saya jawab adalah, kok dinamakan Ken Arok, apa kita suruh bunuh-bunuhan? Kan gitu ya. Dan saya bilang, lu kalau perlu bunuh-bunuhan, tapi hanya para pemimpin, jangan melibatkan rakyat. Suksesi kekuasaan, biar pemimpin bunuh-bunuhan, tapi rakyat jangan dilibatkan. Itu ya yang mendasari Pak Penny ya. Iya. Nah, kalau sekarang enggak, rakyatnya jadi korban. Oke. Ya kan begitu. Ya. Nah, makanya saya mengikuti pola-pola yang memang mungkin agak menyimpang dari kewajaran umum. Ya. Tetapi itulah saya. Ya, itulah Penny Suparto. Jadi Pak Penny ini boleh dibilang pendiri PDIP di Kota Malang. Ya. Merawat sampai 10 tahun dan sampai besar. Tetapi di ujung Pak Penny juga dikeluarkan. Disisihkan ya. Disisihkan dari PDI Perjuangan. Itu karena apa, Pak? Ceritanya gimana dulu kok? Jadi begini ceritanya, ini ya mungkin ada yang menganggap ini sebuah rahasia, tetapi saya kan orangnya terbuka saja ya. Jadi saya sampaikan kalau waktu itu ada pilihan wali kota. Di Malang ya? Di Malang. Oke, ya, gimana? Nah, saya kan udah habis. Habis waktu kan ya? Nah. Berarti 2019. 2000 ya 2019 nggih. Nggih 2013. Oh 2013. Ya. Gimana? Nah, kan ada mekanisme di partai itu. Siapa yang mau dicalonkan? Itu mekanismenya kan dari bawah. Ya. Mulai dari anak ranting, anak cabang tingkat kecamatan, kemudian dibawa kepada konpercapsus di tingkat cabang. Oke, ya. Nah, mulai dari anak ranting ke anak cabang sampai ke rapat cabang, keputusannya itu tunggal. Oh, sudah ada putusan itu ya? Sudah diputuskan. Ya. Jadi keputusannya bukan otoriter. Dan saya mengikuti keputusan ini hanya ketika rapat cabang, karena saya ketua. Saya harus ART memang bicara begitu ya waktu itu ya? Ya. Bahwa calon itu diusung dari anak ranting, anak cabang gitu ya? Oke, terus gimana? Dan saya kira itu kan memang proses demokrasi yang sehat. Ya. Dan namanya kan Partai Demokrasi. Ya. Nah ini proses demokrasi yang luar biasa. Inilah roh daripada PDI. Partai Demokrasi itu ya, rohnya itu adalah mulai seperti itu. Karena saya bertahan di situ, namun demikian secara internal ada yang ini di-drop dari atas. Calonnya berbeda dengan yang diputuskan bawah. Oke. Nah, lalu saya sudah bilang, kalah, PDI kalah karena pecah. Itu. Nah, lalu bagaimana yang sudah dipilih dari bawah ini kok ini? Saya sudah bilang kalah. Nah, tapi tim sesnya tidak mau mundur. Tim sukses tetap mendukung yang dari bawah itu tadi. Tetap ini demokrasi ini. Nah, saya ketua Partai Demokrasi, maksud saya harus tunduk kepada otoriter dari pusat. Saya tidak mau. Artinya Pak Penny melawan keputusan pusat. PDIP pusat waktu itu ya. Mengapa saya melawan? Karena keputusan pusat tidak demokratis. Ya.
sebenarnya itu Pak Penny lawan Ya, DPP. karena itu begitu saya dilepas, saya pun juga bahagia. Karena saya dilepas dalam ide perjuangan yang saya perjuangkan, Oke, yang oke. saya yakini. Oke. Gitu. Oh, artinya waktu itu dicopot langsung Pak Penny? Oh ya, Dari ketua partai PDIP Kota Malang dilepas, lepas dari dan keanggotaan juga tidak ini? boleh, tidak boleh aktivitas di sini. 11 orang. Wah, waktu itu. Wah, jadi menurut saya ini sungguh-sungguh tidak rasional. Ini kasus pertama di PDIP atau di sebelah kota juga drop-dropan begitu waktu itu? Setelah itu ya seperti Surabaya, Oh, iya, Pasuruan, mana kan seperti termasuk Kabupaten Malang. Iya. Kan itu. Pilihan secara demokratis Sasongko almarhum mestinya ketua cabangnya. Tapi yang turun kan beda orang. Oh, iya. Nah, ini saya melihat bahwa sudah mulailah terjadi otorisasi. Bentuk perlawanan Pak Penny waktu itu apa? Melakukan apa? Mengirim surat atau audiensi dengan pusat sudah dilakukan atau belum waktu itu, Pak? Nah, malah di Kongres. Oh, di Kongres. Oh ya? iya, ketika Kongres Bali saya menyatakan apa itu namanya minta direhabilitasi. Dan bukan saya sendiri. Saya kalau sekarang pun kalau misalnya saya ditarik lagi, kalau sendiri saya tidak mau. Oh. Harus semua yang di 11 itu tadi. Iya, harus itu semua. Kalau tidak lebih Tarik. baik saya Oke. sekarang di sini. Sejauh ini belum ada Tetap komunikasi di sini. Pak Penny. Iya. Dan apa itu nama kembali ke kandang itu konsep itu tidak ada bagi saya. Karena yang ke kandang itu hanya kerbau dan sapi. Banteng tidak punya kandang. Banteng itu kandangnya hutan rimba ya. belantara. Keputusan Pak Penny setelah tidak di PDIP kemudian pindah ke partai lain itu sebuah keputusan apa politik strategis atau karena kecewa saja Pak Penny? Ya. Saya kan nggak pernah masuk ke partai lain. Oh, Sampai hari ini saya tidak punya partai lain. waktu itu disebut sebagai pembina Nasdem atau apa? Enggak. Oh, Enggak. tidak Pak ya? Enggak. Hanya di luar saja mungkin ya? Ya, ya mungkin diklaim ya. Oh, diklaim. Boleh diklaim boleh. Ya. Tetapi tidak pernah ada tanda tangan saya lalu enggak ada. Oh, iya. Ya. Lebih-lebih sekarang ini saya kan apa itu menjadi anggota Korp Marinir, anggota kehormatan Korp Marinir saya. Iya. Sehingga sekarang ini kalaupun harus masuk partai saya harus izin juga kepada Marinir. Apa diperkenankan? Oke. Tapi secara hati Pak Penny ke PDIP masih kuat ya? Karena ya. Ke demokrasinya saya. Oke. Partai manapun yang menjunjung tinggi demokrasi, saya suka. Oke. Saya suka. Berarti Pak Penny sekarang tidak di partai manapun sekarang? Tidak di partai manapun. Saya tidak masuk partai politik, tapi saya tetap berpolitik. Oke. Tidak di partai politik tapi tetap berpolitik. Ya, Pak Penny ini ketika Pak Penny kan mengikuti kaitannya dengan sepak bola juga kan, sempat menjadi ketua PSSI Jatim kalau tidak salah, juga kaitannya dengan Persema juga paham, kemudian Arema. Nah, hari-hari ini kan terjadi dualisme di Arema yang sempat demo macam-macam. Itu sikap atau pandangan Pak Penny seperti apa? Karena yang saya tahu Pak Penny juga sempat mengelola sebentar ya Arema. Itu gimana Pak ceritanya dulu? Jadi gini, saya prihatin sesungguhnya ya. Ketika Mas Luki masih ada, Luki Yakub Jainal masih ada, saya pernah ketemu dengan Mas Luki itu di rumah makan sebelum ada Lapindo kan. Oke. Ketemu di sana di daerah yang sekarang jadi Lapindo itu. Oke. Saya sudah datang dulu, lalu Mas Luki dengan rombongan datang juga. Pak Penny sebagai wali kota atau Saya sudah wali sudah kota. purna. Oh, sudah wali kota. Sudah wali. Oh iya, terus. Ngomong-ngomong tentang Arema. Oke. Memang Mas Luki kenceng pendapatnya, kokoh lah ya. Bahwa ketika terjadi ini konflik ini sehingga Arema tidak bisa masuk di FIFA. Hanya karena FC, lambangnya. ya.
Hanya karena apa, Pak? Lambangnya. Oh, tidak bisa. Lambang kepala singa itu adalah lambangnya Arema Indonesia. Ya. Sekarang kan Arema FC. Ya. Ini kok menggunakan lambang kepala singa? Di sana nggak bisa. Lambang satu dipakai dua organisasi. Ya, ya. Nah, lalu ya juga sudah diupayakan ya untuk apa namanya satu Arema saja begitu. Tetapi Bu Luki juga nampaknya sudah dipesan sama Mas Luki. Jangan pindah-pindah. Ini logo ini bukan main-main ini. Ini bukan main-main. Ini dulu di apa? Dipatri menjadi lambangnya Arema itu dengan apa? Kesungguhan, dengan niat untuk apa? Semangat, kemudian juga tidak begitu saja. Aha. Istilahnya wong Jawa kuwi dilakoni. Ya, 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 ya. Nah itu. Sehingga lambang itu memang punya wibawa. Gitu. Nah inilah yang mengakibatkan Arema kita ini dua. Oke. Secara faktual memang Arema FC yang ada. Tetapi yuridisnya di FIFA itu Arema Indonesia. Oh gitu, Pak. Iya. Ya, Makanya kita juga bingung juga selama Ibu Luki tidak melepas itu. Tidak bisa. Tetap saja kita terkurung. Gitu. Sedangkan Arema Indonesia sendiri itu sulit juga bergerak kan. Sudah tidak bisa. Gitu. Karena banyak faktor ya. Ya, banyak Karena... faktor. Makanya saya terus terang saya ngomong sama siapa ya? Teman-teman Arema kan sering sini. Di sana ada gambar Arema besar di belakang kan. Nah, itu juga saya bilang. Saya ini kesulitan. Walaupun hati ini apa itu prihatin, tetapi lewat mana ya untuk menyatukan ini? Lewat mana? Kalau misalnya mempertemukan dua kubu ini pun bagus, tapi kalau nanti pertemuan ini lalu tidak membuahkan salam satu jiwa tadi, ya, percuma juga. Percuma, ya. Kan gitu. Yang saya lihat sampai hari ini Bu Luki ya yang pewaris dari anu ini kokoh. Ya. Kokoh. Pak Penny pernah berinisiasi untuk mempertemukan atau menyatukan itu apa dulu yang pernah dilakukan, Pak? Ya, ya masing-masing tokohnya ya saja. Oh, pernah ya? Iya. Siapa, Pak? Waktu itu? Kalau yang di mana itu, ya maaf ya, Mas Adi Hirawanto. Oke, iya. Kan sering main sini dengan krunya yang banyak itu kan gitu. Iya. Saya ngomong juga sama. Iya. Bagaimana ya ini satu masalah utamanya seperti ini. Oke. Jadi kalau dengan Pak Nur selaku Ketua Yayasan Arema, Pak Penny komunikasi soal Arema pernah, Pak? Kalau saya dengan Pak Nur itu yang agak ini bulat, agak apa itu namanya kental ya. Ya. Itu waktu di Persema. Oh, malah di Persemanya ya? Ya. Ya. Karena manajernya kan Pak Nur. Oke. Pak Nur, kemudian ganti Pak Sony. Sekda sekarang itu. Itu kan waktu itu masih ada Arema dan Persema. Ya. Baik. Jadi kalau sarannya Pak Penny kaitannya dengan dualisme Arema harusnya bagaimana, Pak? Sebagai seorang ebesnya orang Malang. Sebetulnya tidak sulit kalau semua memahami salam satu jiwa itu. Oh. Ya satu lah. Ya gimana tapi satunya nah gimana? Ini masalahnya kan itu. Tidak sulit kalau semua memahami. Ini kan tidak memahami. Oke. Nah, bagaimana kalau sudah apa itu namanya hitam putih kan sudah susah. Oke. Kaku-kakuan lah istilahnya.
Padahal ini di grassroots itu sangat merindukan satu Arema. Mereka bahkan seolah-olah menjadi terbelah gitu loh. Ini yang sangat disayangkan sekarang ini. Ya itu yang saya juga. Oh kalau saya siap untuk membuat satu forum untuk omong, ya siap saja. Baik. Nah, gitu. Oke, Pak Penny, sebagai kata penutup mungkin bisa memberikan masukan lah kaitannya dengan bagaimana pemimpin ke depan yang tentu nanti tantangannya lebih berat dibanding eranya Pak Penny. Harus bagaimana, Pak? Jadi begini, membangun negara ya, nasional ya. Lalu membangun wilayah yang lebih sempit dari negara. Sebetulnya konsepnya sama. Yaitu potensi apa yang ada di daerah itu. Potensi apa di negara itu. Ini. Nah, ini makanya tadi saya bilang studi tentang wawasan wilayah teritorial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wawasan sosial. Masyarakatnya bagaimana. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana ini kapasitas potensi dari daerah itu. Kalau misalnya di Malang ya, Malang Kota ini pertanian tidak bisa beda. Kalau kabupaten ini potensinya pertanian. Kalau kota bukan pertanian, tetapi adalah perdagangan dan jasa. Malang sudah termasuk kota besar metropolitan, masuk. Hanya kalau untuk event-event nasional yang bersifat nasional masih belum. Karena ada persyaratannya. Kalau persyaratannya yang bisa kota yang dapat dipakai untuk itu minimal harus ada kamar hotel kalau tidak salah 4.000. 4.000 kamar hotel. Malang belum ya? Belum. Makanya saya dulu mendirikan banyak hotel itu. Saya bilang kalau pokok persyaratannya sudah lengkap, jangan lama-lama IMB itu, cepat diteken. Tapi jangan meninggalkan persyaratan-persyaratannya. Baik. Gitu. Nah, itu apa? Pemimpin ke depan harus mengetahui potensi dari itu. Nah, itu yang pertama itu. Lalu yang kedua juga jangan lupa dengan pemeo tadi itu. Salam satu jiwa. Ini yang bisa menyatukan kita. Jadi walaupun bermacam-macam, tapi satu juga. Bhinneka Tunggal Ika itu juga sudah sangat cocok lah untuk kota kita, Kota Malang. Dan Kota Malang harus menjadi Indonesia mini. Baik. Jadi Sobat APM Insight, banyak hal yang bisa kita petik dari pemimpin senior lah, apapun pengalaman jam terbang sebagai pemimpin mulai bawah sampai menjadi pucuk pimpinan di Kota Malang telah kita dengar langsung dari Pak Penny Suparto. Semoga ini menjadi inspirasi kita semua dan bermanfaat untuk kita ke depan, terutama generasi muda yang menjadi calon-calon pemimpin nanti. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Pak Penny ini akan memberikan satu arahan atau pijakan, meskipun dinamika ke depan tentu berbeda dengan eranya Pak Penny, tetapi dari sisi fondasi dalam membuat satu pola kepemimpinan tetap harus kita tiru. Terima kasih, dan ini semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.